Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Film kali ini akan bercerita mengenai kisah perjuangan warga Malta memperjuangkan kemerdekaan dari kerajaan Inggris pada tahun 1919, di mana pada waktu itu Inggris mengirimkan pasukan militer angkatan darat untuk menggagalkan cita-cita dari seluruh warga Malta yang menginginkan kemerdekaan. Bagaimana cerita lengkapnya? Yo, tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Pada tanggal 7 Juni, tepatnya di tahun 1919, warga Malta yang menjadi korban pertempuran berdarah dengan pasukan militer angkatan darat Inggris. Mereka semua dikumpulkan dan dirawat di sebuah rumah sakit. Lilda ma nista nagħmillu xejn. Il-ferita fonda wisq ħamurna jatqassis. Calma. Kolonel Saville memeriksa para mahasiswa Malta yang ditangkap dan dianggap sebagai provokator terjadinya kerusuhan yang memicu kekerasan. Atas hal itu, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menjebloskan semua mahasiswa Malta yang tertangkap ke dalam penjara. Scene kemudian flashback 2 hari sebelum terjadinya pertempuran berdarah itu, di mana pada waktu itu para warga Malta mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, sehingga mereka pun rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan sebuah pekerjaan untuk bisa mendapat sedikit uang guna menghidupi keluarga mereka masing-masing. Seorang politisi asal Malta bernama Filippo yang merasa bahwa ini adalah waktunya agar seluruh partai politik yang ada di Malta melupakan perbedaan dan bersatu untuk menyelamatkan Malta dari kelaparan serta kemiskinan yang disebabkan oleh kerajaan Inggris. Sementara itu, di tempat lain, seorang pemuda bernama John, ia terlihat sedang bersama pacarnya yang bernama Angela. Tak lama mereka dihampiri oleh para aktivis Malta yang dipimpin oleh Hamilton, di mana Hamilton meminta John untuk menulis sebuah propaganda yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Malta guna melawan kerajaan Inggris karena mereka semua sudah muak dengan kemiskinan serta kelaparan diderita oleh seluruh warga Malta selama ini. Ya Bima. Para petinggi kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Regi, mereka melakukan sebuah rapat untuk mengantisipasi rumor demo besar-besaran yang akan dilakukan oleh warga Malta, di mana Kolonel Saville mempunyai sebuah rencana untuk mengirimkan pasukan militer angkatan darat Inggris untuk mengatasi potensi kerusuhan yang akan terjadi pada demo itu. Namun seorang kolonel, sebut saja Hansen, ia tidak setuju dengan masukan Saville dan lebih memilih untuk melakukan negosiasi dengan para petinggi Malta untuk menghindari terjadinya kerusuhan yang pastinya akan memakan banyak korban. How dare you mention that? Joe would do. I have always done my duty to the crown. Regi yang melihat perdebatan antara Saville dan Hansen semakin panas, ia pun akhirnya memutuskan tidak akan melakukan penangkapan serta deportasi malam ini. Namun jika terjadi kerusuhan pada demo yang akan dilakukan oleh warga Malta, ia akan menghentikan dengan cara apapun, walaupun jika ia harus bertempur melawan seluruh warga Malta. Malamnya, pasukan militer angkatan darat Inggris pun dikirim ke Malta. Di antaranya ada Corporal Bell, prajurit Goldberg, serta prajurit Love. This is Corporal Bell. I'm Private Colbert. What's your name? Private Love. Sesampainya di Malta, Mayor Rich pun langsung memerintahkan pasukan B untuk naik ke lantai atas, sedangkan pasukan A mereka diarahkan untuk ke lantai bawah.
Hurry it through, hurry it through, hurry it through. Inspection in an hour. You heard the sergeant. Di tempat lain, Kolonel Hansen bertemu dengan Filippo. Di sini Hansen meminta Filippo untuk menghentikan demo yang akan berlangsung. Namun Filippo mengatakan bahwa banyak anak-anak mati karena kelaparan, serta kemiskinan yang dialami oleh semua warga Malta membuatnya tidak nyaman, sehingga ia pun ingin mengakhiri semua ini. Hansen yang mendengar hal itu, ia pun dengan tegas mengatakan bahwa ia akan menghentikan demo itu jika terjadi sebuah kerusuhan. Esoknya, Filippo bertemu dengan Hamilton serta Tony. Filippo memberitahu Hamilton jika Inggris akan mengirimkan pasukan militer jika terjadi kerusuhan dalam demo besar-besaran yang akan mereka lakukan. Sehingga Filippo pun berniat untuk membatalkan demo itu karena ia tak ingin melihat warganya menjadi korban atas kerusuhan yang kemungkinan besar akan terjadi. Tony yang mendengar hal itu, ia pun emosi dan mengatakan bahwa semua orang sudah muak ditindas. Di sini Hamilton pun sepakat akan ucapan dari Tony dan meminta Filippo untuk tetap melanjutkan demo yang telah mereka rencanakan. Filippo akhirnya pun sepakat untuk melanjutkan demo itu. Namun dengan syarat, ia meminta Hamilton untuk menenangkan para warga ketika demo itu berlangsung demi mengantisipasi terjadinya kerusuhan yang pastinya akan memakan banyak korban. Hamilton kemudian melakukan pidato di depan para buruh untuk mengajak mereka semua ikut dalam demo yang akan diadakan. Tak hanya itu, mereka juga membagikan selembaran propaganda yang telah dibuat oleh John. Sang juragan yang melihat para buruhnya tidak bekerja, ia pun meminta ajudannya untuk memanggil polisi Inggris. Tak lama dari itu, datanglah para polisi Inggris yang berniat membubarkan aksi pidato dari Hamilton yang dianggap ilegal. Namun para buruh yang memang telah muak dengan kemiskinan serta kelaparan yang mereka rasakan, mereka semua pun bersatu dan memaksa polisi Inggris untuk mundur. Singkat cerita, esoknya aksi demo besar-besaran itu pun dilakukan, di mana seluruh warga Malta turun ke jalan dengan membawa bendera Malta serta menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Sementara itu, John yang tidak dibolehkan untuk ikut demo oleh ayahnya, ia pun dipaksa sang ayah untuk membantunya bekerja. Sedangkan Reggie, ia nampak sangat khawatir akan terjadi sebuah kerusuhan dalam demo yang sedang berlangsung. Karena sejujurnya, Reggie tak ingin menyakiti para warga Malta. Para pendemo berkumpul di gedung politisi, di mana di sana telah berkumpul semua partai politik Malta yang akan bersatu di bawah pimpinan dari Filippo. Tak lama Filippo pun mulai berpidato di depan semua partai politik serta seluruh warga Malta, di mana Filippo dengan tegas mengatakan, kita akan menghadapi kerajaan yang jutaan kali lebih berkuasa dari kita. Kita menghadapi kerajaan yang menelan separuh dunia, namun kita tidak akan mundur. Kita memang tidak punya senjata, namun kita akan bertempur dengan martabat serta keyakinan yang kita miliki. Merdeka! Orredo essa! Di luar, para mahasiswa yang bosan mendengar pidato dari Filippo, mereka pun mempunyai sebuah rencana di mana mereka pergi ke gedung universitas. Di sana mereka membakar bendera milik Inggris dan menggantinya dengan bendera Malta. Hal itu mengundang perhatian dari polisi Inggris yang langsung menghampiri mereka. Disinilah awal mula terjadinya pertempuran antara warga Malta melawan pasukan militer angkatan darat Inggris. Infersho. Lura.
Regi yang mendapat kabar kalau pihak polisi tidak bisa mengendalikan situasi. Ia pun terpaksa mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan para pendemo. Sementara Hamilton, ia pergi menemui Tony dan memintanya untuk menghentikan semua kerusuhan ini. Namun Tony yang memang telah muak dengan semua penderitaan ini, ia mengatakan bahwa ia sudah tidak takut mati dan akan melakukan segala cara untuk bisa mengakhiri semua penderitaan ini, walaupun jika ia harus bertempur melawan militer Inggris. Mendengar hal itu, Hamilton pun emosi dan langsung mengajar Tony. Kerusuhan pun menjadi semakin parah ketika para pendemo menghajar serta merusak kantor milik Inggris yang ada di Malta. Mayor Rich yang telah sampai di lokasi, ia pun meminta Corporal Bell untuk menghentikan kerusuhan dengan cara militer Inggris, yaitu siapa saja yang menentang aturan kerajaan Inggris, mereka adalah musuh. Lalu sang mayor pun menyuruh sang kopral untuk membawa pasukan A, sedangkan ia akan membawa pasukan B. Be with me, double quick time, march! Ketika Corporal Bell sedang menyiapkan pasukannya untuk melakukan penyerangan, mereka dihujani air kotor oleh ibu-ibu PKK yang memang juga sudah sangat geram dengan kemiskinan serta kelaparan yang selama ini mereka rasakan. Put arms! Singkat cerita, Corporal Bell serta pasukannya, mereka pun sampai di gedung yang sedang dirusak oleh para pendemo. Di sana Bell meminta pasukannya untuk bersiap di posisi mereka masing-masing. Tak lama Corporal Bell pun mulai masuk dan mulai membantai para pendemo. Sementara itu di kantor politisi Malta, para pimpinan partai politik yang mendengar adanya kerusuhan, mereka semua pun ketakutan karena mereka sadar pihak Inggris pasti akan menghabisi mereka semua. Filippo yang mendengar semua ketakutan itu, ia pun sangat marah serta dengan tegas mengatakan jika ia tidak akan mengkhianati warganya sendiri dan akan terus melanjutkan perjuangan ini walaupun jika resikonya ia harus mati. Di tempat lain, John yang sudah muak dengan pekerjaan yang ia lakukan, ia pun berdebat dengan ayahnya karena ia ingin ikut berdemo memperjuangkan kemerdekaan Malta. Namun karena terus dilarang oleh sang ayah, di sini John pun sangat marah dan menganggap kalau ayahnya adalah seorang pengecut, sehingga terjadilah adu mekanik antara ayah dan anak. Gianni! اطلع للبرا منها وقعتنا لك بينيا مريتها وخلينا نحمو. Tak lama John menyusul Paul serta temannya yang sedang merakit bom Molotov. Di sana John bertanya di mana Francisco. Paul mengatakan jika Francisco telah tertangkap oleh pasukan militer. Tak lama terdengar suara pasukan militer yang mulai mendekat. Di sini mereka pun langsung pergi dan mencari posisi terbaik untuk melawan pasukan militer Inggris. Ayah John serta Angela yang menyusul John, mereka pun bersembunyi setelah melihat para warga Malta dikejar oleh pasukan militer Inggris. Tak lama mereka pun bertemu dengan John, namun tiba-tiba
Paul tertembak oleh pasukan militer Inggris. Ayah John yang melihat seorang militer berjalan ke arah John serta Paul, ia pun langsung menyerang pasukan militer itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Goldberg. Namun di sini, ayah John tidak membunuh Goldberg dan hanya meminta Goldberg untuk tidak mengejar anaknya. Dan setelahnya inilah yang terjadi. Don't shoot! Harap! Don't move! Mereka semua akhirnya harus pasrah, diamankan serta dibawa oleh para pasukan militer untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Shin kemudian kembali ke awal film, di mana salah satu dari korban pertempuran itu ternyata adalah ayah John, yang akhirnya harus tewas karena kehabisan banyak darah. Sementara itu di tempat lain, Reggie mendapat kiriman dari Filippo, yaitu bendera bangsa Malta yang penuh dengan bercak darah. Warga Malta yang tertangkap oleh pasukan militer Inggris, mereka semua pun dijebloskan ke penjara karena dianggap sebagai provokator yang telah memicu terjadinya sebuah kerusuhan. Film ini ditutup dengan sebuah berita yang mengabarkan jika para pendemo ditahan oleh pihak Inggris serta 115 warga dihukum kerja paksa. Namun warga Malta menolak untuk berhenti berjuang dan 2 tahun kemudian Malta akhirnya berhasil mendapatkan hak pemerintahannya sendiri, atau dengan kata lain, bangsa Malta resmi lepas dari cengkraman Inggris dan berhasil meraih kemerdekaannya. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila ada suara yang mengganggu berisik seperti itu, karena Mimin recordnya pas hujan ya guys ya. Oke, Mimin undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.